Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan redaksi Media Center Nurul Huda dalam channelnya Nuha Online. Bagaimana nih kabar teman-teman redaksi? Pastinya kami memohon akan kesehatannya ya. Apalagi hari ini hari kemerdekaan. Pastinya harus semangat dalam menyambut kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, dan kalau kita lagi bahas 17 Agustus, pasti yang di pikiran kita tuh kayak lomba, bendera, pahlawan, dan masih banyak lagi. Tapi di zaman sekarang ini, apa sih makna kemerdekaan sesungguhnya? Dan banyak yang mengira bahwa agama dan nasionalisme itu adalah jalan pintas yang saling bertabrakan. Padahal pendiri bangsa ini mengajarkan kita bahwa semakin tebal iman seseorang, semakin ia cinta kepada tanah airnya. Hari ini tepat banget 17 Agustus. Kita akan membedah tema yang berjudul Merdeka bukan hanya tentang bangsa, tetapi juga jiwa. Tapi di sini saya tidak sendirian nih teman-teman. Di samping saya ada narasumber yang cukup cakap dalam bidang ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita ya teman-teman. Assalamualaikum Ustadz Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nih kabar Ustadz Rifan hari ini? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Nah, kan Ustadz Rifan belum perkenalan nih. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang nih Ustadz. Dan bisa diperkenalkan dulu, dan apa sih kesibukan Ustadz Rifan akhir-akhir ini? Untuk tentang sayang dulu ya. Sayang, kebetulan saya sudah punya yang disayang gitu. Jadi lebih baik gak kenal. Cuma karena ini podcast, jadi ya harus mungkin perkenalan kan seperti itu. Nama saya Ahmad Rifan Farid Abdul Jali, biasa dipanggil Rifan. Asli lulusan pesantren Nurul Huda, mulai masuk dulu tahun 2014 sampai ya baru saja keluar dari pondok. Untuk aktivitas hari-hari ini ya seperti biasa, ada beberapa hal aktivitas hablum minan nas, hablum minal alam. Hablum minan nas contohnya mencerdaskan anak bangsa seperti kamu dengan mengajar, memberikan ilmu, nasrul ilmi dan lain sebagainya. Untuk hablum minal alam ada aktivitas yang biasanya saya lakukan di pagi hari itu memelihara ayam, makan mie ayam, membersihkan kandang ayam, memberikan makan ikan. Jadi sekarang aktivitas itu pas banget hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Berarti akhir-akhir ini Ustadz Rifan sibuk banget berarti ya? Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke pembahasan awal nih Ustadz Rifan. Ya. Nah, menurut Ustadz Rifan nih, apa sih makna sebenarnya kemerdekaan itu? Dan apakah hanya terbebas dari penjajahan atau ada makna yang lebih luas nih Ustadz Rifan? Oke, baik. Tentang kemerdekaan. Merdeka yang dimaksud ini bukan hanya merdeka dari penjajah atau dijajah. Tapi kita juga merdeka dari penjajahan pikiran orang lain ataupun merdeka dari dijajah atas pikiran atau asumsi paradigma orang lain. Maka oleh sebab itu ada quotes yang terkenal, freedom is not a gift from a state or a leader but a position to be won every day by the effort of each and union of all. Jadi kemerdekaan atau kebebasan itu bukan diberikan oleh negara, bukan diberikan oleh bangsa, tapi harus diperjuangkan oleh setiap individual, setiap orang, setiap hari untuk menggapai tujuannya. Berarti kita harus melaksanakan sendiri begitu ya intinya? Betul, jadi kita harus memperjuangkan kemerdekaan diri kita sendiri, mulai dari jiwa kita dan pikiran kita. Oleh sebab itu ada quotes juga dari Jose itu, bahwa seseorang tidak dianggap merdeka ketika dia masih mengasumsi pikiran atau paradigma dari orang lain. Baik-baik, saya setuju banget dengan perkataan Ustadz Rifan. Dan bagaimana sih hubungan antara rasa cinta kita kepada tanah air atau nasionalisme dengan nilai-nilai yang diajarkan di pondok pesantren atau Islam, dan apakah saling menguatkan?
tentang hubungan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa, kepada negara, dan juga tentang secara umum atau global itu saling berkaitan. Artinya ada korelasi yang sama. Kita ambil contoh. Di Pancasila, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di agama kita, kita tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib dan seyogyanya disembah kecuali Allah. Artinya dari Pancasila dan juga ajaran agama kita ini sudah berkaitan, ada korelasi yang sama. Maka ini tidak boleh dipecahkan. Maka oleh sebab itu antara negara, ilmu umum dan juga ilmu agama yang kita pelajari ini saling berkaitan, dua-duanya saling berkaitan dan juga saling menguatkan. Oleh sebab itu kita tahu sendiri adanya hubbul waton minal iman, itu tanda bahwasannya santri atau orang yang mempelajari ilmu agama itu juga harus paham cinta, sayang betul atas negaranya dan bangsanya sendiri. Berarti memang hubungannya sangat kuat berarti Ustaz Betul. Irfan. Baik-baik. Dan kan kalau pahlawan dulu itu kan berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa nih Ustaz Irfan. Dan di zaman sekarang apa sih yang harus diperjuangkan oleh generasi muda untuk meneruskan kemerdekaan itu? Kalau dulu kita tahu perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk mengusir penjajah, berjuang untuk mengusir seluruh dari kaum-kaum Belanda, orang-orang Jepang dan lain sebagainya. Itu semuanya kita usir biar kita tidak lagi dijajah. Kalau di zaman sekarang kita hanya memerlukan atau mengusir kebodohan dari kita sendiri dan kita berjuang untuk mendapatkan kepintaran, kepandaian bagi kita sendiri. Jadi tidak mungkin kesuksesan didapat hanya di ruang tidur kita. Tapi kita harus bangun, kita harus membaca buku, karena dari kita membaca buku, kita tahu jendela dunia. Kita tahu semuanya. Berarti kita harus melawan hawa nafsu malas kita berarti Ustaz? Betul. Karena semua orang juga pasti ada titik jenuh. Ada malasnya. Sama dengan kayak iman, yazdat wa yanqus, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang, ada kalanya giat, ada kalanya juga malas. Tapi bagaimana kita bisa berkompromi ketika kita malas, ketika iman kita rendah? Bagaimana cara kita berkompromi? Dengan cara kalau kita melakukan aktivitas itu biasanya jangan sampai dilebih-lebihkan. Iman lagi kuat, iman lagi banyak, sholat dibanyakkan. Tapi ketika iman turun, jangan pun cuma sholat, ngaji pun tidak. Jadi ketika imannya bertambah, jangan semuanya dilakukan. Sama ketika giatnya bertambah, jangan dilakukan semua. Buku dibaca semua, jangan dilakukan semua. Ambil sekedarnya. Yang penting adalah istiqomah. Sesuai dengan hadis Nabi, habul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Perlakuan atau perbuatan yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah adalah istiqomah, adwamuha. Wa in qalla, meskipun istiqomah itu sedikit yang dilakukan. Baik. Saya setuju banget dengan perkataan Ustaz Irfan. Nah, sekarang kan kita berada di tengah perkembangan teknologi dan media sosial nih Ustaz. Apa sih tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh generasi muda untuk meraih kemerdekaan? Tantangan terbesar itu bagaimana cara kita untuk membuat media sosial itu menjadi sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah. Contoh sekarang kan lagi banyak buzzer, lagi banyak akun-akun fake yang seperti itu dan menimbulkan perpecahan, konflik di antara bangsa, konflik di antara suku, konflik di antara agama. Di tantangannya bagaimana yang sesuai dengan perkataan Sohogi, hanya ada dua pilihan kalau kita boleh memilih, menjadi orang yang apatis atau kita mengikuti arus. Tetapi yang terbaik kita merdeka. Artinya merdeka di sini kita bebas berekspresi menggunakan media sosial. Namun tidak luput dengan tahu batasan, aturan dan norma yang tidak boleh dilanggar. Seperti itu.
Berarti kita harus tahu batasan kalau menggunakan teknologi, begitu. Betul, harus tahu batasan. Artinya ya jangan sampai kita mengejek atau menghina ras, suku, budaya, agama. Itu memang betul-betul harus dijaga. Baik-baik, saya paham. Dan apa sih pesan-pesan untuk redaksi Media Center Nurul Huda agar kita itu tidak hanya merayakan 17 Agustus tetapi juga diterapkan di sehari-hari? Bangsa ini sudah terlalu kuno untuk menciptakan suatu hal baru. Bangsa ini sudah terlalu tertinggal untuk merayakan kemerdekaannya. Kita tahu, sering kita lihat kemerdekaan 17 Agustus diwarnai dengan lomba-lomba yang tidak ada faedahnya. Makan kerupuk, kelereng yang dimakan gitu, lari, memecahkan balon, duduk di kursi, joget-joget. Itu sudah sangat kuno. Kita sudah sangat tertinggal. Bagaimana cara kita bisa untuk menghilangkan budaya atau kebiasaan yang seperti itu? Yaitu dengan cara mengisi hal-hal yang lebih positif. Contoh kecil, sebagai bentuk refleksi kita, sebagai bentuk spion, kita harus mengetahui bagaimana para pahlawan dulu memperjuangkan bangsa kita dengan benar-benar memperjuangkan. Bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar bicara. Tapi benar-benar memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Baik-baik. Melalui melihat film, terus bagaimana nantinya kita mengambil ibroh pelajaran dari pahlawan, kita refleksi dari sana. Dimulai dari kita mengetahui perjuangan dari pahlawan, maka kita akan tahu bagaimana cara kita untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan jiwa kita benar-benar merdeka, tidak dijajah oleh siapapun dan apapun. Baik-baik. Berarti inti dari pesan Ustadz Rifan barusan ialah kita harus tetap menjalankan hal-hal positif untuk menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Nah, barusan adalah pertanyaan sesi terakhir dari podcast kita kali ini. Untuk Ustadz Rifan, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara podcast kita kali ini dan telah berbagi ilmu kepada teman-teman online semua. Terima kasih Ustadz Rifan. Sama-sama. Dan untuk teman-teman online, terima kasih karena telah menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-temannya ya, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi dan tahu bahwa apa sih makna sebenarnya kemerdekaan itu. Sekian podcast kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.